wudu. Nah, di wudunya gimana? Kalau di sini wudu sebelum mandi. Dan niatnya itu adalah niat sunah mandi. Saya niat, jadi sebelum mandi wudu dulu. Wudunya niatnya gimana? Saya niat wudu untuk melakukan kesunahan mandi. Nah, itu sebenarnya seperti itu niatnya. Dan itu intajarojat jinabatuhu anil hadas, dilakukan bagi orang yang memang belum hadas kecil. Semisal saman contohnya semisal saman wudu terus duduk mau Jumatan semisal gitu, ataupun duduk yang tidak membatalkan wudu dengan tidur, terus mimpi basah. Lah itu kan wudu kita tidak batal tapi keluar sperma. Karena keluar sperma itu tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Makanya ketika kita mau mandi dan wudu, niatnya seperti itu. Saya niat wudu untuk mendapatkan kesunahan mandi. Menunggui. Tapi ketika kita junubnya dalam keadaan hadas kecil, misal pas junub habis melakukan hubungan suami istri, menyentuh lawan jenis, menyentuh istrinya akan batal, ataupun sudah kentut dan yang lain kencing lah. Itu nanti ketika kita mau wudunya niatnya adalah saya niat menghilangkan hadas kecil. Beda sama tadi. Kalau memang kita tidak hadas kecil dalam keadaan junub, maka niatnya adalah saya niat wudu untuk mendapatkan kesunahan mandi. Nah, seperti itu. Di kesunahan yang kedua adalah niat wudu dengan dengan mendapatkan kesunahan mandi. Nah, bagi orang yang memang junub dalam keadaan tidak hadas kecil. Tapi kalau junubnya dalam keadaan hadas kecil, maka niatnya wudunya nanti tetap menghilangkan hadas kecil. Jadi seperti itu. Kesunahan mandi yang kedua adalah wudu. Kesunahan mandi yang ketiga adalah imrarul yadi. Wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alama ing ngatasé anggota wa salat kang bisa tumeka apa yad ilaihi maring ma. Bayane minal jasati nyatane saking awak. Wa yu abaru lan den gawe nembungake an hadzal imrari saking dadi ganti ikilah bulan baleni apa bidalki kosoan, lafat dalku, lafat kosoan. Maksudnya yang kesunahan mandi yang ketiga adalah menjalankan air di seluruh tubuh atau bahasanya kosoan, dikosoi. Karena apa? Yang wajib itu adalah mengalirkan, pokoknya air sudah terkena badan itu sudah cukup. Tapi kosoan itu hukumnya sunnah, dikosoi lah itu hukumnya sunnah. Biasanya kalau wajibnya juga cukup, air itu sudah mengalir di tubuh itu sudah cukup. Tapi kosoan itu hukumnya sunnah. Kesunahan mandi yang keempat wal mualatu lan nuli-nuli. Wasabaqo lan wis dadi dingin apa manaha maknane mualah fil wudu'i ing dalem bab wudu. Sunahnya wudu yang keempat itu adalah nuli-nuli, terus menerus. Jadi sama seperti halnya wudu. Jadi semisal kita mandi kok dicicil, misal kita junub jam 6, mandinya jam 7. Jam 7 itu cuma basuh kepalanya saja. Terus nanti jam 8 tangannya, jam 12 kakinya semisal. Baru yang terakhir tubuhnya. Nah, itu boleh saja. Boleh-boleh saja, sah-sah saja wudunya. Mandinya. Tapi kalau mualah langsung sekaligus nuli-nuli terus menerus, itu kita sama saja mendapatkan kesunahannya mandi. Jadi sekali mandi langsung seluruh tubuh dibasuh air, itu mualah. Tapi kalaupun dicicil ya boleh-boleh saja. Sama ketika kita wudu kok wudunya nanti jam 7 basuh muka, jam 9 basuh tangan, itu boleh-boleh saja. Ya sah, maksudnya wudunya itu tetap sah. Mandi pun juga seperti itu. Tapi ketika kita lakukan sekaligus, semuanya dilakukan langsung, berarti kita juga mendapatkan kesunahan mandi. Itu adalah kesunahan mandi yang
keempat. Kesunahan mandi yang terakhir di kitab Fathul Qorib adalah watak dimul yumna, lan dingenake anggota kang tengen min syakihi saking sigaran lorone awak badan alal yasiri ngerekake ing atase anggota kang kiwa wa baqiyalan wus tetep min sunanil ghusli sakang tetep saking pira-pira kesunahane adus apa umurun pira-pira perkara madkuratun kang wis den sebutake bil mabsutati ing dalam pira-pira kitab kang den jembarake anggitani minha iku setengah saking umur atas lisu utawi ngaping teluni basuhan wa takhlilu syi'ri lan nyela-nyelani rambut. Di kesunahan mandi. Kesunahan mandi yang terakhir adalah taqdimul yumna, mendahulukan anggota yang kanan. Di paling sunnah itu kita mandi bagian kanan dulu. Yang selanjutnya bagian kiri itu sunnah. Kalau sekaligus ya enggak apa-apa, ya tetap sah-sah saja. Ini sunnah. Jadi sigaran tubuh yang bagian kanan itu dibasuh dulu, lalu bagian kiri. Itu adalah kesunahan. Di dalam kitab Fathul Qorib kesunahan wudhu itu ada 5. Yang pertama itu adalah tasmiyah, membaca bismillah. Tapi kalau kita di dalam toilet atau kamar mandi, bacaan bismillahnya di hati saja. Yang kedua adalah wudhu. Meskipun kita nanti wudhunya itu dalam mandi tetap memegang kelamin misal, akhirnya wudhunya batal. Setelah mandi wudhu lagi. Nah, jadi wudhu sebelum mandi itu hukumnya sunnah. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah menggosoki badan, menggosok badan dengan air. Itu sunnah. Yang wajib adalah mengalirkan air. Pokoknya air sudah mengalir itu mandi kita sudah sah. Tapi kalau digosoki itu berarti kita mendapatkan kesunahan imrarul yad atau adalku bahasani. Yang keempat adalah terus menerus, langsung sekaligus, kepala, tubuh, tangan, kaki semuanya dibasuh sekaligus. Itu sunnah wudhu, sunnah mandi. Yang kelima adalah mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Nah, itu adalah kesunahan-kesunahan mandi dari kitab Fathul Qorib. Dan sebenarnya masih banyak kesunahan lagi yang disebutkan madkuratun fil mabsutoh, yang disebutkan di kitab yang diperpanjang penjelasannya. Pun dari mandi, tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, dan juga tentang caranya mandi menurut syariat yang dianggap sah, dan juga kesunahan-kesunahan mandi. Itu ada pertanyaan apa mboten? Tanya dari Mas siapa? Dari Mas Sandi pertanyaannya. Yang tidak tidak terbasuh air. Nah, jadi pertanyaan dari Mas Sandi, ketika seseorang mandi tapi anggota tubuhnya itu tidak terbasuh, gimana hukumnya? Ya enggak sah. Enggak sah itu berarti kita nanti sholatnya juga tidak dianggap sah. Makanya itu adalah masuk pada rukun mandi atau wajibnya mandi yang kedua. Yang ketiga, yaitu mengalirkan air di seluruh badan. Jadi ketika ada anggota zahir yang tidak terlihat mata, bagian anggota tubuh kita yang tidak terlihat, kok yang terlihat maksudnya, kok tidak terkena air, berarti mandi kita itu tidak sah. Tidak sah berarti piye Mas? Apa kudu diulangi dari awal? Enggak perlu. Misal kita mandi, lali, ternyata pundakku mau urung kenaan banyu, semisal. Pundakku ora kenaan banyu, semisal. Nah, ketika enggak terkena air tersebut, ya cukup kita siram saja pundak yang tidak terkena air. Utawa semisal gini, kuping. Iki mau kuping iki mau urung kenaan banyu. Apa aku kudu ngulangi niat baleni ke awal? Enggak. Jadi cukup digosoki pakai air terus ya sini cukup. Nah, ini hukumnya seseorang ketika anggota tubuhnya belum terbasuh gimana? Ya enggak sah. Jadi cara menyempurnakan gimana? Apakah mengulanginya? Enggak perlu. Cukup melanjutkan anggota yang tidak terbasuh tadi.
Cukup? Dari sini Mas Andi cukup? Ya, cukup. Ada lagi? Mas? Dari Mas? No, Mas Noval. Noval. Oke. Mas Noval dari Maroke. Ya, monggo, monggo. Air shower. Itu saja. Nah, di pertanyaan dari Mas Noval dari Maroke. Wah, ini jauh-jauh ke sini. Mondoknya kok tekan gini. Mas Noval dari Maroke bertanya, apakah mandi wajib itu boleh pakai air shower? Jadi jawabannya boleh. Jawabannya itu boleh. Kita mandi pakai selang, pakai gayung, pakai shower, pakai apapun. Ketika airnya itu air mutlak, air bersih, bukan air teh, bukan air kopi, bukan air susu. Nah, itu nanti boleh saja. Jadi ya kayak kembali ke bab yang kemarin, air laut boleh kita pakai mandi, air hujan, air sumur, air es, nah, itu semua boleh. Entah itu nanti kita prasarananya atau pakainya selang boleh, shower boleh, gayung boleh, yang ngono kuwi. Dari pertanyaan Mas Andi jawabannya boleh saja kita mandi pakai shower, tapi harus tetap loh yo. Niat kita tadi adalah ketika air itu sudah sampai kulit ataupun rambut. Ketika airnya belum sampai kulit, kok kita niat, misal shower urung diurup nih, kok aku saya niat mandi menghilangkan hadas bersadah, ini belum dianggap. Jadi yang dianggap itu adalah ketika air showernya itu sudah sampai kulit. Sudah sampai kulit, ya, misal sini. Nah, itu kita niat, hatinya itu jangan sampai sepi dari kesengajaan untuk niat. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardhu lillahi ta'ala. Sudah cukup, tinggal meratakan air pada seluruh tubuh. Jadi boleh saja pakai shower ataupun pakai cibuk dibolongi. Jadi shower manual itu boleh. Tidak apa-apa. Jadi pakai bayung terserah, pokoknya air itu sampai. Jadi intinya mandi itu adalah mengalirkan air pada seluruh tubuh. Entah itu sarananya apapun. Tapi dengan persyaratkan air-air yang sudah memang diperuntukkan untuk kita mandi. Seperti semisal anak aku watok, lah aku iki apa kena Pak nggih adus? Ya bisa saja. Jadi caranya ya saat aku gini bilang merek ya. Pokoknya air segelas gini ya. Air segelas gini kita usapkan langsung sampai bawah, engko terus usapkan lagi, bisa saja. Pokoknya air itu sudah mengenai. Intinya wajibnya mandi kita itu agar ibadah kita itu bisa legal, bisa dianggap sah. Entah itu caranya sampai meratakan air pakai apapun, itu bisa saja. Inti dari mandi itu adalah mengalirkan air di seluruh tubuh. Jadi apakah pakai shower boleh mandinya kita nanti bisa sah? Ya boleh saja. Pun dari Mas Noval cukup? Cukup. Wonten lagi? Mas? Mas Kholis dari Blitar lagi. Yo, monggo Mas Kholis, pertanyaan apa? Air panas. Air hangat. Nah, jadi ini ada perincian. Air panas ketika itu membahayakan itu enggak boleh. Air panas mendidih ngono kae to, mengenai kulit kok nyelomot, itu enggak boleh kita mandi. Tapi dinteni wae sampai adem. Itu boleh. Tapi kalau air hangat ya boleh saja, mutlak. Musim dingin ngene iki kita awake mandine kudu semisal pakai pengennya nggih banyu hangat digodhog dhisik, enggak apa-apa. Yang penting air itu tidak membahayakan. Kalau membahayakan haram dipakai loh ya. Nah, kalau membahayakan haram dipakai, mending tayamum. Tapi kalau enggak membahayakan, semisal airnya hangat, itu ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau dipanaskannya itu pakai matahari. Nah, kalau dipanaskannya itu pakai matahari, itu kembali kita pada bab yang sebelumnya tentang air itu hukumnya makruh. Makruh itu tidak dianjurkan. Jadi semisal panasnya itu
dipanaskan dengan